Abis nonton trailer sama BTS-nya, di otak gua cuma kebayang ini. Aduh, Aduh, perutku perih, jantungku sakit. Ya. Beta buka gudang, ternyata ada BM si karakter magang. Setelah hampir 3 minggu gua uring-uringan gak jelas, tahu-tahu di medsos lagi pada rame nih. Bahas soal karya terbaru anak bangsa yang bikin bangga. Ya, ini soal Merah Putih One for all. yang tanggal 14 kemarin udah tayang di beberapa bioskop. Dan meski gua rada telat ya bahas isu ini, tapi tetap dengan info yang terus muncul, bahkan abis filmnya rilis, kayaknya sih emang lebih cocok buat ngerekap nih animasi di lini animasi kali ini. Sony bagaimana? Plot Merah Putih One for All ini berawal dari sebuah desa yang tiba-tiba aja kehilangan bendera merah putih buat dipakai upacara 17 Agustusan. Nah, karena upacara dah mepet, si Pak Kades dan hansipnya yang sungguh aduhai kekar ini kemudian nyuruh 8 bocah buat nyari tuh bendera pusaka. Ini gua nggak ngerti banget sih, kenapa tuh bendera mesti banget dicari? Apa mungkin benderanya peninggalan Sepuh Sono atau gimana gitu? Logisnya kan kalau bendera hilang itu bisa aja lu beli di abang-abang gerobak atau nyari di pasar kayak yang mereka lewatin pas mau nyari bendera. Tapi ini kok malah nyuruh bocah buat nyari sampai ke hutan angker? Gak logis. berhenti, jangan lanjut. Ingat, positif. Dan seperti yang kalian lihat dari trailer yang amazing ini, anak-anak tersebut akhirnya mulai berpetualang buat nyari itu bendera sampai ke hutan-hutan sambil nemuin berbagai hal aneh. Kayak ular boa yang gayanya tuh kayak piton, penjahat mirip emoticon, sama burung makau yang bisa niruin suara monyet. Bener-bener absolut sinema ini. Abis trailernya mulai dinotis warganet, mulai tuh pada bermunculan kata-kata motivasi, pujian, sampai pertanyaan soal siapa di balik Merah Putih One for All ini. Dan ternyata Magnum Opus 1 ini dikembangin sama tangan dingin bapak-bapak bangsa yang tergabung di Perfiki Kreasi Indo. Dari yang gua dapet di suara.com, Perfiki ini katanya sih production house di bawah naungan Yayasan Pusat Perfilman Haji Usman Ismail. Dan kalau gua lihat dari laman websitenya, Perfiki ini malah nggak kelihatan gitu kayak production house. Dilihat dari redaksinya, Perfiki ini malah kayak media kecil buat bikin artikel berita sampai tempat promosi kelas motivator energi positif, wah. Cuman yang pasti dari interview mereka di Detik Pagi, mereka bikin film buat tujuan Sumbangsi. di hari kemerdekaan Indonesia. Simpelnya ya buat ngeramein HUT RI ke-80 lah. Dan gak tanggung-tanggung, proses pengerjaannya juga ngebut banget. Ada yang bilang cuma setahun, bahkan cuma 3 bulan bre. Tapi yang bikin gua kaget sih, apalagi kalau bukan dananya. Secara pas awal isu animasi ini rame, ada kabar kalau biaya pembuatannya bisa sampai 6,7 miliar rupiah, kata produsernya Sony Pujisasono. Tapi lagi-lagi nih, infonya tuh malah nggak konsisten. Dari animatornya bilang 1 juta, sutradara bilang biar gotong royong, dan pemerintah pun sampai klarifikasi kalau mereka kagak ngasih dana sama sekali. Ini komunikasinya gimana sih? Dan lu juga pasti ngeh soal isu aset animasi yang bukannya dibikin sendiri, ternyata malah dicomot. Ya, gue bilang comot karena yang punya aset Junaid Miran sampai klarifikasi di kolom komentar YouTube Mindplay Studio kalau karakter buatan dia dipakai tanpa bayar ya. Udah lah, capek positif mulu, gue kasih tahu seadanya aja dah. Jadi setelah berbagai pujian dari netizen sama interview di TV yang malah bikin kusut, ujungnya habis tayang di bioskop tanggal 14 kemarin makin dirujak tuh Merah Putih One for All. Sebenarnya sih masih banyak yang bisa gue bahas dari ini animasi, tapi finally buat film satu ini kayaknya layak banget sih buat gue kasih skor 10 out of 10, watch it with ASN. Bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, maring animasi cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang blender, gak perlu minder. No mahal, no ribet. Beralih dari animasi plat merah yang bikin mata gua mau pecah, ada 2 kabar baik nih dari industri kreatif Indonesia. Setelah berbagai franchise baru yang hadir di skena lokal dan sampai masuk ke ranah internasional, ada lagi nih gebrakan baru buat kalian penikmat game retro. Kabarnya sih ada 2 studio asal Pekanbaru, yaitu Fabicom Pro Interactive Division sama Solutronic lagi kolaborasi nih buat bikin konsol game retro yang bisa dibongkar pasang alias upgradable. Sebenarnya konsol game dengan sistem Raspberry Pi yang dikasih nama Gamma ini emang bukan hal yang baru di dunia game. Apalagi di marketplace lu juga bisa nemuin beragam konsol mod handheld yang bisa ngehandle game-game retro dari NDS, Game Boy sampai PS1.
Tapi dari informasi yang gue kutip di gameformania.com, meski bukan portable, fiturnya sih menurut gue worth it banget. Karena selain hardware dan software yang modable, konsol game retro ini bisa lu pasang di TV modern ataupun tabung, ngedukung multiplayer via internet, firmware-nya upgrade terus, ditambah layanan eksklusif buat sistem tema visual yang bisa lu custom sesuai selera. Gak cuma itu, konsol game ini juga mampu banget buat ngejalanin karya orisinal dari developer game retro lokal. Intinya gak cuma jadi emulator, Gamma juga punya potensi sebagai wadah baru buat para developer yang pengen ngembangin game retro tapi lewat platform lokal. Dan meski belum ada tanggal rilis sama press list yang pasti, tapi gue harap konsol retro 1 ini bisa jadi jalan baru buat mempermudah developer kita ngembangin game-game yang seru banget. And lastly, sambil nunggu gimana kelanjutan kisah Panji Tengkorak dalam ngebebasin diri dari kutukan ilmu hitam yang dia pelajari, ada beberapa fakta baru yang bakal tambah hype elu sebelum nonton nih film. Pertama, di balik layar butuh 250 tenaga profesional dari berbagai bidang dan 3 tahun proses yang panjang buat ngebangkitin nih karakter sepuh ke animasi layar lebar. Ngutip dari Tempo.com, Daryl Wilson selaku sutradara bilang kalau ini semua buat nemuin target mereka yang gak cuma rilis aja guys, tapi ngasih kualitas utuh yang bikin penonton puas. Pokoknya beda banget deh sama yang katanya demi Sumbangsi. Selain itu, kabarnya lagu Bunga Terakhir yang diciptain Baby Romeo juga bakal jadi soundtrack nih film dan dinyanyiin Iwan Fals sama Isyana Saraswati. Kalau lo nonton MV-nya di YouTube Falcon Music ID dan Cinepolis Indonesia, soundtracknya tuh kayak pas gitu sama cerita Panji Tengkorak yang nuntut balas dendam atas meninggalnya sang istri. Duh, dengar proses sama soundtracknya aja bikin gue jadi gak sabar. Nah, itu dia beberapa info yang bisa gue dapat dari ranah animasi dan game bulan Agustus ini. So, gimana pendapat lu soal Merah Putih One for All, Panji Tengkorak, dan game konsol lokal tadi? So, kasih tahu pendapat lu dan request topik lain yang bisa gue bahas di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan pantengin konten lain dari Maring Animasi. Gua BM pamit dulu. Bye!